Ya, bertemu lagi kita dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Kali ini kita akan membahas mengenai penataan daerah ya, sebagaimana dimaksud dalam otonomi daerah di Indonesia. Tentunya sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kita mulai dengan pengertian penataan daerah ya. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus, dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom ya. Nah itu, jadi penataan ada empat eh, tindakan ya, yaitu membina ya, jadi pembinaan daerah otonom yang eh, sudah terbentuk atau yang baru terbentuk ya, kemudian prosesnya dari awal bagaimana membentuk suatu eh, daerah otonom yang baru ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga menghapus dan ada juga kemungkinan menggabungkan ya dari dua daerah otonom atau lebih yang ada menjadi suatu daerah otonom yang baru ya, nanti beberapa kabupaten kota menjadi provinsi yang baru, dan tentunya juga nanti membentuk daerah-daerah otonom baru di tingkat kabupaten kota di provinsi yang baru terbentuk ya. Nah, dan semuanya itu tentunya menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi ya, pemerintahan kepada daerah otonom ya, sebagaimana dimaksud tentunya dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, mengacu pelaksanaan daripada pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi tetap seperti yang sudah lalu kita sampaikan ya. Jadi pelaksanaan otonomi daerah ya. Nah, itu tetap dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi penataan daerah itu sebenarnya dimaksudkan untuk menuju kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, pada dasarnya penataan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dapat tercermin ya dari peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, pelayanan publik ya atau pelayanan terpadu satu atap dan sebagainya. Nah, intinya memang kembali ya, jadi semangat undang-undang pemerintahan daerah itu adalah eh, mendekatkan ya pelayanan ya daripada pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi pelayanan itu atau pelayanan publik itu lebih lebih cepat ya, sehingga memang kalau kita lihat ya diprogramkan di beberapa pelayanan publik di daerah ya, di kabupaten kota ataupun di provinsi. Nah, itu semuanya supaya bisa satu terpadu ya. Nah, banyak dibikin sistem pelayanan terpadu satu atap ya, PTS PTSA ya singkatnya ya, dan sebagainya. Tetapi di balik itu semua tentunya ya penataan itu ya dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat ya, karena nanti salah satu dasarnya daripada pemberian otonomi atau daerah otonomi itu adalah memang kemampuan ya dari daerah itu memang untuk berdiri di atas kemampuan sendiri ya, melihat dari bagaimana potensi daerahnya itu, pendapatan dari daerah itu ya, dan kemudian yang potensi-potensi yang dikembangkan yang nanti bisa ya tentunya untuk uh, membiayai ya dari pelaksanaan otonomi di daerah itu, yang tentunya dengan demikian yang nanti akan yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah ya, ya pasti adalah masyarakat ya, masyarakat di daerah itu ya. Nah, sehingga dengan demikian otonomi atau penataan otonomi daerah atau penataan daerah itu memang dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kemandirian dari masyarakat. Nah, setelah mandiri tentunya juga diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan ya. Nah, namun nih sebagian besar daerah memang tidak sebagaimana yang diharapkan ya, pasca pemekaran dan penggabungan daerah, banyak ya daerah-daerah otonom itu ya yang tidak mampu mewujudkan cita-cita kemandirian daerah dan kesejahteraan daerah ya. Nah, sehingga ya tadi penataan tidak hanya bagaimana membentuk ya, tapi isinya membina ya, menghapus bahkan, dan atau menggabungkan ya. Jadi dua dari pemerintah daerah atau lebih ya. Nah, itu merger, digabungkan supaya menjadi lebih kuat ya.
Nah, jadi pemekaran daerah prosesnya seperti ini. Jadi ada daerah awal, kemudian ada daerah persiapan, kemudian terbentuk daerah baru ya. Prosesnya sangat sederhana. Nah, itu semuanya nanti bisa lebih detail dibaca di pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Nah, persyaratan-persyaratannya ya, jadi bisa kita pisahkan jadi dua bagian, yaitu persyaratan dasar ya, yang mencakup kewilayahan ya, jadi batas-batas wilayah yang mau dikembangkan itu eh, apa namanya harus jelas ya disampaikan untuk nanti tentunya karena itu menyangkut kewenangan ya dari pemerintah daerah yang bersangkutan untuk penataan wilayahnya ya. Nah, kemudian tentunya kapasitas daerah ya. Jadi ya potensi-potensi yang ada di sana ya baik sumber daya manusianya tentunya harus disiapkan ya, kemudian tentunya sumber-sumber daya yang lain yang menjadi nanti sumber pembiayaan ya dari apa namanya daerah yang bersangkutan atau daerah otonom yang bersangkutan ya. Nah, itu untuk persyaratan dasar ya. Jadi ada wilayah, ada kapasitas daerahnya, nah kemudian administratif ya. Nah, ini tentunya ya ada proposal dan sebagainya. Nanti prosesnya semuanya lengkap diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2012 ya. Nah, ini tentunya sifatnya pengajuan sesuai dengan tata cara pengajuan ya sampai di lewat ke apa namanya ke gubernur ya, kemudian ke DPR, ke DPR RI sampai kepada presiden ya. Nah, biasanya pemekaran undang-undang itu diatur dalam suatu uh, undang-undang ya untuk pembentukan daerah baru maupun untuk penggabungannya maupun untuk penghapusannya ya. Nah, kita coba bedah ya untuk penataan daerah ya. Nah, ini kita kembali ada beberapa ada dua penafsiran ya mengenai daerah otonom ya. Nah, penafsiran yang pertama itu menyatakan bahwa daerah itu dipahami sebagai area ya, kemudian teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu ya, kemudian daerah dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, daratan, tanah dalam batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan tertentu dan kekuasaan terhadap apa saja yang berada di dalam teritorial tersebut. Kemudian daerah dipahami berdasarkan historis seperti kerajaan, kadipaten, kabupaten, dan kawedanan ya. Nah, sedangkan ada penafsiran yang lain mengenai daerah otonom, yaitu dipengaruhi oleh pendekatan yang berorientasi pada orang, ya. Nah, bagaimana sih semacam masyarakat di daerah itu semangatnya untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi potensi yang ada di daerahnya sehingga bisa berdikari daerah itu ya. Nah, kemudian daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri dirinya sendiri ya. Nah itu, jadi mampu nggak orang-orang yang ada di situ, di daerah itu, ya, mengelola dan kemudian uh, kalau di setelah terbentuk itu ya tentunya akan lahir suatu kewenangan ya yang diberikan kepada masyarakat di daerah itu ya untuk mengurus dirinya sendiri ya. Nah, sehingga orientasinya ada pada dua pendekatan pada orang dan pendekatan pada uh, ya kemandirian tadi yang diwujudkan dalam uh, kepemilikan terhadap kewenangan ya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, variabel-variabel penataan daerah ya, ini menurut Profesor Smith ya, arti penting penetapan batas daerah sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial ekonomi, rasa identitas politik dan efisiensi pelayanan publik ya. Nah, itu dilihat. Jadi sampai di mana sih batas-batas itu ya untuk suatu daerah otonom itu bisa mandiri ya. Nah, penentuannya adalah bergantung pada pola spasial ya kehidupan sosial ekonomi ya, kemudian rasa identitas politik dan efisiensi untuk pelayanan publik. Benar nggak kalau itu di apa namanya diwujudkan suatu daerah otonom? Nah, hal-hal tersebut itu kemudian memang tercapai ya. Nah, kemudian pembedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan pedesaan atau rural dan kawasan perkotaan atau urban merupakan satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial ekonomi ya. Nah, itu biasanya ya apa namanya
suatu daerah itu akan berkembang, biasanya ada memang daerah-daerah yang sudah berkembang dan itu nanti apa namanya cocok kalau daerah itu ya nanti dikembangkan menjadi perkotaan, jadi pusat pemerintahan ya. Kemudian daerah-daerah lain ya, daerah-daerah pedesaan atau ruralnya itu yang nanti mendukung ya dari keberadaan daerah otonom itu ya. Nah, kemudian pengaruh perkembangan moda transportasi dan teknologi informasi telah mengaburkan batas pola spasial kehidupan ekonomi. Nah ini, jadi ada beberapa kasus ya pengembangan otonomi daerah, yaitu juga dilihat ya, walaupun tadi kembali ke apa namanya penentuan pola, ya kemudian karakteristik daerah berdasarkan tadi pedesaan dan perkotaan. Nah, hal yang terpenting memang juga diperhatikan adalah masalah moda transportasi dan teknologi informasi ya. Dan itu sangat penting ya, karena kalau satu daerah ini dikembangkan menjadi daerah otonom, nah bagaimana terkait walaupun di daerah itu misalnya ada suatu produk unggulan daerah dan sebagainya, nah itu penting uh, penting juga adanya transportasi yang menghubungkan daerah otonom itu ke daerah-daerah yang lain ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang menjadi pusat perdagangan ya. Nah, bisa di kabupaten kota yang lain atau di ibu kota provinsi ya, atau bahkan menyeberang ke apa namanya provinsi yang lainnya. Nah, itu jadi jalur atau moda transportasi dan uh, teknologi informasi ini memang menjadi penting, tapi kadang-kadang yang mengaburkan ya. Jadi tidak mutlak batas-batas itu harus luasnya sekian, tetapi faktor-faktor kemudahan dalam pemasaran dan kemajuan dalam teknologi informasi itu juga bisa menjadi variabel yang menentukan suatu daerah itu bisa uh, apa namanya ditata dan dimekarkan atau dibentuk daerah baru ya. Nah, ini siklusnya ya. Jadi yang terpenting memang tetap harus dalam kesatuan dalam rasa identitas politik ya. Jika masyarakat merasa menjadi satu kesatuan identitas politik, dapat menuntut daerah otonom dengan batas sesuai dengan kesatuan identitas politiknya ya. Misalkan ya yang sifatnya lebih primordial lah, misalnya di daerah suku eh, Baduy ya, misalnya itu. Nah, itu bisa misalnya ada karena kesatuan identitas politik itu, nah wilayah-wilayahnya jelas dan seterusnya tadi variabel-variabel itu dipenuhi ya bisa saja ya menuntut dibentuk suatu daerah otonom. Nah, identitas politik ditentukan kesamaan dalam agama, etnis, dan budaya. Nah, rasa identitas politik bertujuan agar tersedia keterwakilan sehingga aspirasi didengar dalam pembuatan kebijakan. Ya, jadi tetap itu. Jadi bagaimanapun suatu kelompok ya identitas politik ini, nah pasti membutuhkan suatu keterwakilan ya, suatu keterwakilan ya karena apa? Ya tadi kalau selama ini masih bergantung menjadi bagian dari suatu daerah otonom yang lain, nah dia kan harus ada wakil-wakilnya ya, wakil-wakilnya di situ untuk bisa nanti mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan publik ya. Nah bisa juga ya karena semangat yang tadi ya bentuk atau menuntut dibentuknya suatu daerah otonom ya. Nah batas-batas daerah terlalu besar dan jumlah penduduk besar seringkali tidak terwakili dalam proses kebijakan. Ada juga kasus-kasus seperti itu ya. Sehingga memang eh, apa namanya lebih pas kalau mereka mengajukan ya untuk terbentuknya suatu daerah otonom ya. Nah, tapi ya tadi variabel persyaratan-persyaratan ya, tadi baik persyaratan dasar maupun administrasi tentunya harus terpenuhi ya. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangan penentuan batas daerah ya, tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik. Nah, itu yang paling penting ya, dari semangat dari kita lihat dari pasal 18 Undang-Undang 45 ya sampai kepada pengaturan pelaksanaannya itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Jadi otonomi daerah itu memang maksud dan tujuannya untuk efisiensi pelayanan publik, artinya pelayanan itu lebih cepat, lebih murah, lebih dekat dan seterusnya ya kepada masyarakatnya ya. Nah, kemudian harus memenuhi skala ekonomi sehingga cukup tersedia sumber daya untuk
membiayai pemerintahan daerah ya. Nah, itu ada aturan mainnya semua ya, nanti bisa dibaca di Undang-Undang 23 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya ya, peraturan pemerintahnya ya. Nah, itu aja, jadi harus juga ada tadi memenuhi skala ekonomi ya, sehingga memang cukup tersedia sumber daya untuk pembiayaan dari pemerintahan daerah yang bersangkutan. Nah, pada sisi lain untuk membatasi pengeluaran ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Ya, jadi karena tadi efisiensi ya dan sebagainya. Nah, kalau selama ini masih misalnya itu menjadi bagian dari daerah yang lain, nah itu kan tentunya uh, apa namanya, membebani ya uh, biaya-biaya. Nah, itu akan lebih efisien, akan lebih membatasi ya, karena ternyata daerah ini punya potensi ekonomi tadi yang bisa sebenarnya untuk uh, apa namanya, hidup secara mandiri ya. Nah, kemudian pertimbangan lain ya, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah itu harus dapat membantu pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efisien ya, seperti tadi ya, karena semuanya segala satunya lebih dekat kepada masyarakat ya. Memang asasnya otonomi daerah kan dekonsentrasi ya, jadi memang pelimpahan kewenangan ya. Nah, tentunya menjadi lebih efisien diharapkan dari terbentuknya suatu daerah otonom ya. Nah, ini kita lihat ya, jadi tingkatannya efisiensi pelayanan publik akan terjadi ya, sejalan dengan prinsip, maksud saya itu prinsip subsidiaritas ya, yakni kebijakan pengambilan keputusan diserahkan kepada institusi terendah berkenaan ya dengan sumber daya dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, kemudian meningkat lagi dengan efisiensi pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin ya, karena sumber daya yang dibelanjakan akan dikonversi menjadi kemanfaatan bagi masyarakat. Dan berkembang lagi selanjutnya ya, dengan batas daerah yang tepat memungkinkan biaya birokrasi pelayanan publik menjadi lebih rendah, serta biaya koordinasi, monitoring, dan kontrol menjadi lebih murah dan efektif ya, sehingga efektivitas pelayanan publik akan lebih besar ya, gitu. Jadi itu perkembangan peningkatan dari efisiensi pelayanan publik yang diharapkan dari penataan daerah ya, untuk membentuk suatu daerah otonom ya. Nah, kemudian persoalan penentuan batas dan besaran daerah otonom merupakan hal yang sangat krusial bagi efektivitas pemerintahan daerah ya. Jadi benar-benar itu harus dihitung secara cermat ya, batas-batas itu ya, karena ya memang itu harus merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya di daerah itu ya, sehingga memang uh, harus hati-hati ya, karena menyangkut ya apa ya, ya banyak tanggung jawab, karena kalau sudah ditata menjadi daerah otonom ya, benar-benar harus diyakini, harus dipastikan bahwa daerah otonom itu memang bisa berkembang ya. Ya tadi kembali tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat dari Norton ya tahun 94 mengungkapkan ya, penataan batas itu berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi ya. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena ya pasti yang pertama bagaimana efisiensi itu akan lebih lebih uh, efektif dan efisien ya, berputar roda ekonominya itu di daerah otonom. Dan juga nah ini yang jangan apa namanya, sering uh, apa namanya, karena nanti begitu dibentuk daerah otonom, nah itu kan otomatis ya masalah politik dan demokrasi, nah itu juga harus berjalan efektif ya, karena nanti pimpinan daerah situ ya, baik apa namanya, bupati, wali kota ataupun DPRD di kabupaten kota itu kan akan dipilih secara langsung oleh masyarakat ya. Nah, itu tentunya benar-benar nanti harus apa namanya, terjadi juga efektivitas dalam sistem demokrasi di daerah otonom yang bersangkutan. Nah, di samping mempertimbangkan dua hal tersebut secara parsial, dapat dipertimbangkan kombinasi keduanya untuk menciptakan stabilitas, ya, fleksibilitas dan daya tanggap dari pelayanan publik ya. Nah, jadi
kembali ujung-ujungnya tetap bagaimana pelayanan publik itu lebih baik ya, karena pelayanan publik yang baik itu akan meningkatkan tadi efisiensi ekonomi dan efikasitas demokrasi ya, tentunya akan lebih mendorong masyarakat ya untuk bisa mengembangkan kemandiriannya ya, ekonominya ya lebih cepat itu karena perizinan dan sebagainya itu bisa langsung uh, apa namanya uh, diterbitkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan ya, kemudian dari sisi pembinaan, pembiayaan dan sebagainya, nah itu akan lebih apa namanya baik ya. Nah tapi ya memang harus dipastikan itu bisa tercipta stabilitas ya, fleksibilitas dan daya tanggap dari pelayanan publik ya. Nah, kita lihat pertimbangan dari sisi efisiensi ekonomi ya. Nah, pertimbangan efisiensi ekonomi dalam penentuan batas daerah itu meliputi perhitungan biaya perjalanan dan komunikasi yang rendah ya, mengakibatkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik serta koordinasi pemerintahan ya. Ya, karena dia apa namanya perjalanan dinas ya. Nah, itu hanya seputaran di daerahnya itu kan tentunya akan menjadi lebih lebih rendah, lebih efisien ya. Kemudian sejauh mana Pemda mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari daerahnya sendiri. Kemudian meminimalisasi biaya eksternalitas ya, yang berasal dari daerah lain yang menyebabkan biaya tambahan bagi daerah. Nah, kemudian kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pelayanan yang ada. Nah, yang terakhir, kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan efisiensi ekonomi ya, dalam tentunya penentuan batas-batas ya. Jangan sampai kalau terlalu luas ya malah tidak efisien, atau terlalu sempit ya juga jadi tidak efisien ya. Seperti itu. Nah, jadi memang penentuan batas ini ya salah satu pertimbangannya efisiensi ekonomi memang menjadi sangat krusial ya. Nah, kemudian kita lihat pertimbangan yang kedua, efektivitas demokrasi ya. Jadi batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat apa saja yang diinginkan oleh para pemilih ya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, setiap anggota masyarakat mampu mengartikulasikan aspirasi ya. Nah, ini tentunya peran serta masyarakat yang diharapkan ya. Kemudian setiap proses kebijakan di daerah ya. Batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Batas daerah berkorelasi dengan pembagian daerah pemilihan atau dapil. Nah itu ya, jadi memang ini menjadi hal yang krusial ya. Berapa sih jumlah anggota dewan di situ ya, kan ada tingkatannya ya. Jadi apakah dia masuk yang kategori 35 atau yang 45 atau yang 55 ya. Nah, itu juga perlu dipelajari dari undang-undang partai politik. Nah, kemudian dapil-dapil ini ya harus bisa mewakili keterwakilan dari masyarakat yang ada di daerah itu ya. Nah, batas daerah umumnya untuk administrasi pemerintahan. Mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintahan daerah. Memperhatikan faktor geografi, persebaran pemukiman penduduk, ya, dan kemudahan transportasi. Nah, itu penting juga ya, karena kalau transportasi sulit ya mempersulit juga ya aktivitas dari demokrasi yang bersangkutan. Kemudian mempengaruhi kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dan atau pilkada ya. Nah, pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintahan daerah yang menentukan aksesibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan, juga menentukan interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya ya. Kemudian menentukan ruang lingkup kelembagaan pemerintahan seperti kecamatan dan sebagainya. Nah, itu pasti ya berapa kecamatan diperlukan untuk itu ya berkaitan tadi juga dengan dapil ya kalau kita bicara dengan efektivitas demokrasi ya. Kemudian adanya kendali layanan kepada penduduk setempat. Nah, ini yang paling penting. Jadi semua penduduk itu ya harus bisa terdata ya, harus bisa terlayani secara baik. Nah, ini mengenai luasan atau catchment area ya.
dari penataan daerah ya. Catchment area adalah batas wilayah optimal bagi pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumber daya, partisipasi, kontrol masyarakat dan birokrasi ya. Nah, jadi memang kan nanti daerah otonom ini harus merupakan satu kesatuan masyarakat ya. Jadi harus apa namanya ya partisipasi kontrol masyarakat dari ujung ke ujung itu ya dengan lebih efisien dan efektif bisa dilakukan ya. Kemudian arti penting catchment area adalah penentuan batas yang akurat berorientasi pada administrasi berkualitas untuk menghadapi perubahan dan kompleksnya layanan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, harapannya pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Nah, itu ya. Jadi yang paling bawah, yang paling luas yaitu tadi bagaimana pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat itu bisa berjalan secara optimal. Nah, catchment area diadaptasi dari konsep dalam geografi, ya berarti daya jangkau terjauh yang dapat dialiri air dari sungai. Konsep ini kemudian diadopsi dalam bentuk administrasi publik ya. Nah itu kadang-kadang ya ini menyangkut ya sumber daya alamnya ya. Kalau kita ada sumber air suatu titik ya, nah itu sampai sejauh mana ya air ini mengalir ya dari sungai. Nah itu. Nah, catchment area biasanya memang sering digunakan istilahnya istilah teknis ya dalam jurusan teknik sipil ya, jurusan saya dulu ya waktu insinyur. Jadi itu untuk menata daerah pertanian atau daerah yang apa namanya bisa terairi ya oleh debit hujan yang ada ya, oleh sumber air yang ada. Nah, karena itu nanti akan menjadi sumber kehidupan dari masyarakat setempat ya. Jadi catchment area ini menjadi penting dan biasanya catchment area itu ya nanti menjadi apa daerah-daerah yang nanti menentukan batas dari daerah otonom ya. Kemudian catchment area dalam administrasi publik berarti daya jangkau layanan yang bisa dilakukan oleh instansi pelayanan publik tertentu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita ada daerah otonom ya nanti pusat pemerintahan daerah otonom itu ya harus bisa mudah mencapai batas-batas dari daerah otonom itu. Nah, itu adalah kaitannya catchment area dalam pengertian administrasi publik ya. Nah, jadi penataan daerah ya. Setiap institusi daerah memiliki daya jangkau layanan berbeda satu dengan yang lainnya ya. Ini masih berbicara dengan catchment area ya. Kemudian tergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk, kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dengan daya jangkau pelayanan ya. Terjadi variasi tentunya dalam kondisi pelayanan ya. Nah, itu juga harus bisa ditentukan ya mana yang apa kalau yang dekat ya yang mudah seperti apa nanti penjangkauannya, kalau yang jauh nah itu juga harus dipikirkan transportasinya apakah perlu pesawat dan sebagainya ya. Nah, kemudian kondisi ideal catchment area itu seluruh masyarakat harus terjangkau oleh layanan publik ya. Nah, kegagalan mencapai catchment area, nah itu diikuti kondisi dis catchment area ya. Jadi kalau eh, ya catchment area yang sudah di plotting ditentukan itu gagal kita mencapainya ya akan terjadi kondisi yang sebaliknya yang disebut dis catchment area ya. Yaitu rendahnya daya jangkau pemerintah dan masyarakat yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan daerah memberikan layanan kepada masyarakat dan lemahnya kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan kemudian lebih lanjut, ya kondisi ini berimplikasi negatif ya berupa kerusakan lingkungan, kriminalitas, ketidakpuasan publik terhadap pelayanan birokrasi dan lambannya birokrasi. Jadi seperti tadi tujuannya penataan daerah itu kan ada pembinaan. Nah kalau daerah-daerah seperti ini ya itu perlu mungkin aduh ini daerah sudah sulit itu untuk bisa mandiri ya mungkin dipikirkan untuk dihapuskan saja ya kembalikan ke daerah yang apa namanya otonomi yang terdekat ya atau yang dulu daerah asalnya sebelum menjadi daerah otonom atau mungkin dicari daerah otonom yang terdekat yang berbatasan kemudian digabungkan menjadi suatu daerah otonom yang baru ya supaya tentunya tadi catchment area-nya benar-benar itu bisa terlayani secara baik ya.
Demikian ya pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti detailnya bisa dibaca ya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan daerah ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaannya ya yang berupa peraturan pemerintah. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.